Waalaikumsalam. Bagaimana kabar? Alhamdulillah, Ibu Yanti sehat. Oke, terima kasih banyak Bu Ira ya, telah meluangkan waktunya pada hari ini. Nah, insya Allah hari Rabu besok kita akan melakukan supervisi akademik. Jadi kegiatan yang akan kita lakukan sekarang yaitu pra-observasi, di mana ada titik tujuan utama supervisi akademik yang akan dilakukan di IRA, yaitu pertama mengobservasi indikator kompetensi perkembangan, ada strategis yang akan dilakukan ketika melakukan pembelajaran di kelas di saat pelaksanaan supervisi akademik. Nah, saya perlu tanyakan apakah harapan Ibu Ira dalam pertemuan pra-observasi kali ini? Saya berharap bisa menggali potensi dan memperluas lagi kompetensi saya dalam melakukan pembelajaran di kelas. Oke, terima kasih. Betul Ibu Ira, bahwa tujuan dari supervisi salah satunya untuk mengembangkan kompetensi pembelajar yang kita lakukan di kelas. Nah, kompetensi apa yang Ibu Ira akan kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mengenal karakteristik anak, mengembangkan potensi anak, kegiatan pembelajaran yang menarik, komunikasi yang baik dengan anak, penilaian dan evaluasi. Bagus sekali Bu Ira. Jadi ada beberapa kompetensi yang ingin Ibu Ira kembangkan pada saat pelaksanaan observasi di kelas besok ini. Nah, untuk pengembangan kelima kompetensi tersebut, apa saja persiapan Ibu Ira dalam pelaksanaan observasi nanti? Persiapan saya itu menetapkan tujuan pembelajaran, merancang kegiatan pembelajaran, memanfaatkan media pembelajaran yang menarik bagi anak. Oh, menarik sekali. Tadi saya dengar Ibu Ira menyampaikan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa yang akan Ibu Ira kembangkan ketika observasi? Tujuan pembelajaran yang akan saya kembangkan saat observasi nanti yaitu anak memiliki rasa ingin tahu, mandiri dalam kegiatan sesuai dengan minatnya, terus mencerminkan sifat menghargai dan tanggung jawab, mampu mengenalkan konsep bilangan dan mengungkapkan bahasa melalui bercerita, serta mengekspresikan imajinasi melalui berbagai teknik. Menarik sekali Ibu Ira, sudah menetapkan tujuan pembelajaran bahwa yang nanti akan kita lakukan itu Ibu Ira dalam kelas ketika pelaksanaan observasi yang pertama tentu saja kita menggali rasa ingin tahu anak, terus yang kedua juga adalah mandiri dalam memilih tugas. Nah, kegiatan pada penerapan minat anak terus juga bisa mencerminkan sikap menghargai dan tanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan oleh guru. Dan juga anak bisa mengenal konsep bilangan untuk anak-anak ya yang usia 5 sampai 6 tahun. Mungkin Ibu Ira terus juga ada tadi mengungkapkan bahwa bahasa melalui mau bercerita atau mampu mengaplikasikan imajinasi. Nah, tema dalam kegiatan pembelajaran yang akan diajarkan ketika observasi nanti itu apa itu? Karena sekarang tema kendaraan ya, jadi nanti saya mengembangkan subtema kendaraan yang ada di udara dengan topik kendaraan pesawat yang pembelajaran berdiferensiasi. Wah, bagus sekali. Nah, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi yang akan dilakukan saat observasi nanti? Sebelumnya saya akan menetapkan kebutuhan belajar berdasarkan minat belajar anak, yaitu pengembangan bahasa dalam kegiatan menyusun kata pesawat,
Lalu ada seni dalam kegiatan menciptakan bentuk pesawat dengan menggunakan plastisin dan kognitif. Anak bisa mengenal jumlah ban pesawat. Ya, bagus. Kegiatan yang sangat menarik pasti untuk anak-anak. Mungkin mereka sangat menyukai dengan tugas yang akan diberikan oleh Ibu Ira. Metode apa yang Ibu Ira akan terapkan di saat pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi? Nah, sekarang metode yang akan diterapkan itu seperti apa? Melakukan pelaksanaan di observasi itu seperti apa? Metode yang akan saya terapkan dalam pembelajaran, anak mengamati gambar atau video pesawat. Kemudian anak diberi kesempatan untuk bertanya apa yang dilihatnya, mengumpulkan informasi dan anak mengetahui ciri dari pesawat tersebut, lalu menalar dan mengkomunikasikan dengan cara memilih kegiatan yang diminatnya, yaitu bahasa dalam kegiatannya menyusun kias-kias huruf menjadi kata pesawat. Lalu seni membentuk pesawat dengan menggunakan plastisin dan kognitif menghitung ban gambar pesawat. Bagus, betul Bu Ira. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, penerapan metode saintifik mengamati, menalar, dan menanya serta mengumpulkan informasi dan mengkomunikasikan, apakah di saat observasi nanti akan mengalami kendala di saat metode pembelajaran berdiferensiasi yang akan Ibu Ira gunakan? Ada kok, yaitu kegiatan memberi bantuan ketika anak mengalami kesusahan dengan mendampingi. Oh, betul. Jadi ketika ada anak yang mengalami kesusahan, kita perlu mendampingi untuk memandu mereka untuk dapat mengerjakan tugas. Nah, sekarang apa sih media yang Ibu Ira butuhkan ketika pembelajaran berdiferensiasi berlangsung? Apakah berupa apa media yang akan Ibu Ira gunakan? Tentunya saya membutuhkan media pembelajaran yang menarik, memunculkan rasa ingin tahu anak seperti laptop. Tapi saya akan mendownload video yang berhubungan dengan pesawat terbang. Baik itu bandara, siapa yang mengemudikan pesawat, apa saja yang ada dalam badan pesawat, dan media lainnya seperti gambar pesawat serta media permainan pesawat, supaya anak bisa melihat langsung atau memegang wujud pesawat seperti Betul Bu Ira. Dengan menyediakan media-media pembelajaran yang beragam yang sesuai dengan minat anak, sehingga anak akan termotivasi untuk mengikuti kegiatan yang Ibu Ira rancang. Nah, bagaimana teknik penilaian pembelajaran berdiferensiasi yang akan Ibu Ira laksanakan? Penilaian seperti apa yang akan Ibu Ira laksanakan di saat observasi? ya strategis atau teknik penilaian yang akan saya laksanakan, yakni melalui teknik observasi melalui kegiatan anak. Lalu mengisi format-format penilaian, mulai dari skala penilaian atau checklist, hasil karya dengan melalui dokumentasi hasil karya anak, penilaian sumatif dan catatan anak. Luar biasa sekali Bu Ira. Akan penerapan penilaian yang digunakan. Asesmennya produk, yaitu penilaian secara keseluruhannya berdasarkan proses. Nah, lalu dukungan apa yang Ibu Ira kira-kira butuhkan? Apakah agar pembelajaran berdiferensiasi ini dapat terlaksana dan dengan lancar dan tanpa hambatan? Tentunya Bu, dukungan yang saya butuhkan adalah motivasi dan support dari kepala sekolah dan teman sejawat juga Bu, dalam pelaksanaan kegiatan. Lalu dengan terlaksananya kegiatan supervisi ini, hingga kegiatan pembelajaran ini bisa terselenggaranya. Betul. Untuk terlaksananya observasi dalam kegiatan pembelajaran di kelas dibutuhkan dukungan, motivasi, dan support, apalagi dari
kepala sekolah, teman-teman sejawatnya, rekan-rekan yang ada di lingkungan sekolah kita, keterlibatan warga sekolah agar pelaksanaan kegiatan supervisi akademik bisa terselenggara. Nah, kira-kira apa komitmen Ibu Ira dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi pada kegiatan supervisi nanti? Komitmennya adalah semoga berjalan dengan lancar kegiatan pembelajaran. Mudah-mudahan belajar sesuai dengan yang sudah saya rencanakan. Terus saya juga sudah menyiapkan pembelajaran dengan membuat RPPH dan dengan menyediakan media yang menarik minat belajar. Betul, Ira. Dari awal pembicaraan kita, Ibu Ira telah menjabarkan dan telah merancang tentunya dari tujuan pembelajaran, perencanaan kegiatan pembelajaran, metode, media yang digunakan, sampai di penilaian yang digunakan serta dukungan dari berbagai pihak yang sudah dijabarkan dan persiapan Ibu Ira. Mudah-mudahan kegiatan observasi di hari Rabu besok dapat berjalan dengan lancar, dan setelah kegiatan observasi nanti kita akan ada kegiatan perbincangan lagi ya. Nanti kita akan merefleksikan jadi nantinya apakah tujuan atau rancangan diperbincang ini apakah terlaksana atau apa kendalanya. Jadi di kegiatan ini ada 3 yang akan kita laksanakan. Yang pertama pra-observasi, yang kedua observasi saat pembelajaran di kelas. Ketika sudah observasi, jadi Ibu Ira merefleksikan kegiatan yang telah Ibu lakukan selama observasi. Nah, terima kasih Bu Ira untuk hari ini. Insya Allah kegiatan pembelajaran lancar, dan karena saya perhatikan persiapannya Ibu Ira sudah hampir 100%. Mudah-mudahan tidak ada akan lagi mengalami kendala, dan insya Allah semua pihak yang mendukung seperti anak-anak dan lain-lainnya bisa membantu Ibu Ira dalam melaksanakan kegiatan besok, dan insya Allah bisa berhasil. Terima kasih Bu ya. Kalau boleh silakan untuk mempersiapkan lagi untuk kegiatan besok. Terima kasih. Terima kasih. Ibu Ira, bagaimana proses kegiatan pembelajaran yang tadi telah kita laksanakan? Kira-kira menurut Ibu Ira bagaimana? Alhamdulillah praktiknya tadi ya Bu sudah berjalan dengan lancar. Sebenarnya semua sih sudah tercapai, tapi menurut saya masih ada beberapa juga yang saya rasakan kayaknya masih kurang. Seperti apa itu Ibu Ira yang masih maksudnya setelah Ibu Ira mengingat kembali tentang tujuan pembelajaran pada saat observasi kemarin saat kita wawancara itu, seperti apa yang kita sepakati? Tujuan pembelajaran itu anak memiliki rasa ingin tahu, mandiri dalam kegiatan sesuai dengan minatnya, mencerminkan sifat menghargai dan tanggung jawab, mampu mengenalkan konsep bilangan, dan bisa mengungkapkan bahasa melalui bercerita serta mengekspresikan imajinasi melalui berbagai teknik. Oke, seperti itu ya Bu Ira. Dari tujuan pembelajaran itu apakah ada kendala atau bagaimana? Dari tujuan tadi Bu, sebenarnya itu semuanya sudah tercapai. Tadi anak-anak yang kelas B datang di kelas karena lumayan banyak ibu. Nah itu rata-rata anak sudah pada reseh ketika saya menanyakan ini apa sih. Saya kan bawa medianya pesawatnya yang besar. Ketika mereka saya perlihatkan media ini, anak-anak ayo perhatikan apa yang ibu bawa. Ternyata mereka merespon dan ada yang ingin bertanya. Nah, muncul rasa keingintahuan. Anak sudah hampir semua aktif. Nah, pada kegiatan bermain, saya sudah menyediakan 3 ragam main. Anak-anak juga sudah mulai memilih kegiatan bersama teman-teman di mana lalu ketika ada kemandirian dan tanggung jawab, dan juga setelah saya minta anak-anak untuk rapikan lagi tempat mainannya,
Tadi ada juga kekurangannya karena kayaknya tidak semua anak bisa mengikuti pramuka itu. Nah, menurut Ibu Ira kekurangannya bagaimana? Ya, jadi kekurangannya tadi ada anak yang sebelum kegiatan saya memberikan informasi, ya Bu, anak-anak itu pada berebut. Jadi kayak saya semua ingin bercerita. Kalau misalnya udah dipilih satu, misalnya kayak tadi, misalnya Aulia yang bercerita, yang lainnya tidak sabar menunggu giliran. Nah, mereka mau apa dulu, mau lebih dulu, mereka mau semuanya Ya. aktif. Nah, kalau begitu apa yang akan dilakukan Ibu Ira ke depannya? Tapi atau memperbaiki kekurangan yang Ibu Ira sampaikan tadi? Nanti saya akan berusaha untuk dapat mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang sudah dibuat anak-anak dan sudah disepakati, kayak seperti misalnya bergantian dalam berbicara, terus setelah bermain kita merapikan kembali tempat mainannya. Setuju sekali Bu Ira bahwa kita sebagai guru harus mengingatkan kembali apa kesepakatan kelas, seperti tanggung jawab, menghargai teman ketika berbicara. Itu setuju sekali. Terus ada hal lain yang Ibu Ira rencanakan selain kesepakatan kelas? Oh iya Bu, dalam kegiatan tadi ada anak yang tidak mengikutinya secara maksimal. Mungkin di situ untuk memberikan motivasi lagi yang lebih baik kepada anak tersebut. Jadi biar anak itu mau mengikuti kegiatan yang sudah saya siapkan, saya harus berusaha lagi untuk lebih baik dalam membuat kegiatan, juga lebih menarik dan mudah diikuti oleh anak, jadi anaknya bisa fokus begitu. Seperti itu. Jadi kedepannya Ibu Ira lebih mengingatkan kembali, mengingatkan lagi kesepakatan kelas yang dibuat secara bersama, anak-anak dapat dan dapat memberikan motivasi atau lebih memotivasi dan dapat menyediakan ragam main yang lebih menyenangkan bagi anak-anak. Jadi anak-anak dapat mengikuti kegiatan lebih tenang, terus lebih nyaman. Jadi mereka bisa secara puas dengan apa yang Ibu Ira sediakan. Terus kira-kira siapa saja yang terlibat dari kegiatan Ibu Ira yang rencanakan? Ya, banyak pihak yang terlibat, seperti rekan guru, kepala sekolah, murid, dan orang tua. Saya juga sangat membutuhkan motivasi dari teman-teman, terutama dari Ibu Yanti. Kayak ada juga pelajaran yang kurang, jadi saya boleh diberitahu sebaiknya dibuat begini atau lebih baik begitu, seperti ini. Ya kan, karena misalnya dari saya sendiri kan kayaknya apa yang sudah saya buat menurut saya sudah benar, tapi kalau ada masukan dari teman-teman itu lebih bagus yang menjadi pelajaran bagi saya. Ya, bagus Ibu Ira atas usulan atau keinginan Ibu Ira yang insya Allah apa yang Ibu harapkan dengan tujuan pembelajaran yang berpihak kepada murid bisa terwujud. Alhamdulillah Ibu Ira telah menemukan masalah di saat supervisi tadi, observasi tadi, dan Ibu Ira sendiri yang menemukan solusi apa yang akan dilakukan ke depan untuk lebih meningkatkan kompetensi Ibu Ira sebagai guru, lebih meningkatkan minat anak-anak. Nah, terima kasih Bu Ira atas waktunya. Semangat demi mewujudkan peserta didik unggul dan berprestasi. Terima kasih.